Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad bil qulub wa dawaiha wa afiyati ablani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, sama-sama kita hormati guru kita bersama, juga guru saya juga, akhina fillah, Ustaz Anwar Musaddad. Semoga Allah Ta'ala manjangkan umur beliau dalam keadaan sehat walafiat dan tetap bisa istiqomah membimbing kita, ngajari kita, dan tidak ada bosan-bosannya, ya. Semoga beliau tetap tidak bosan ngajari antum, ya. Sebab kalau sudah guru bosan, wah repot ini, ya. Kalau murid bosan wajar, tapi kalau sudah guru bosan sama murid ini repot, ya. Jangan sampai terjadi. Insya Allah guru kita tidak bosan-bosan ngajari kita, tidak bosan-bosan selalu mengingatkan kita, ya. Tadi juga guru kita Al-Habib Abdurrahman Al-Baiti, juga ikhwan yang lainnya jamaah Majelis Al-Anwar, wabil khusus terutama MC-nya, Masya Allah, Pak Herman. Semangat kelihatannya kalau MC, ya. Ada pertanyaan tadi ya Pak, ya. Caranya masuk surga kepingin cepat. Gampang sebenarnya. Wafat dulu baru nanti bisa, ya. Kalau nak wafat nak bisa. Ya benar, ha? Alhamdulillah, Masya Allah, satu nikmat yang sangat besar antum bisa duduk di majelis yang seperti ini. Kita tahu bahasanya guru kita Ustaz Musaddad ini pakarnya fikih, ya. Beliau sangat ngulik, sangat benar-benar memahami tentang dalil-dalil yang berkaitan dengan ahkam hukum fikih. Wah, ini yang penting sebenarnya untuk kita pelajari. Saya Al-Fakir ini kadang sholat suka kadang ada di satu masjid atau di mana tempat, suka kadang saya perhatikan sebagian saudara-saudara kita muslim, kadang mereka nggak benar wudunya, paham ya? Kadang sholatnya mereka nggak benar. Pernah sekali saya jadi imam di masjid. Selesai saya sholat, biasanya kalau imam disunnahkan berbalik arah, dijadikan makmum ada di samping kanannya. Berarti saya kan bisa ngelihat soft yang ada di depan saya begini. Saya perhatikan orang tersebut, kelihatannya dia masbuk. Jadi selesai saya salam, dia masih ada melanjutkan 1 rakaat atau 2 rakaat saat itu. Saya perhatikan, tanpa saya sadari, saya perhatikan tiap dia pindah rukun, lisannya tidak gerak. Waktu qiyam, lisannya tidak gerak, berarti tidak baca Fatihah. Padahal syarat membaca Fatihah apa? An yusmi'a biha nafsahu, ya kan? Harus orang itu mendengarkan bacaannya dia sendiri ketika membaca Fatihah di dalam sholat. Tapi dia diam. Nah, ini malah petaka yang besar. Ini musibah yang besar. Tanggung jawab siapa? Tanggung jawab siapa? Ya. Maka dari itu, ini antum satu kenikmatan yang sangat besar. Ada satu guru yang kita tahu beliau Ustaz Musaddad ini paginya sudah capek ngajar, malam hari masih ngambil kesempatan untuk bimbing antum, mengumpulkan satu materi, beliau buka kitab lagi segala macam, ya, diajarkan pada antum. Antum cuman hanya tinggal duduk diam saja begini, dengarkan. Makanya kedepannya diharapkan bawa buku, kedepannya diharapkan bawa, alhamdulillah antum datang ke majelis sudah bawa kuping,
Ya. Nah, kita harapkan ke depannya bukan hanya bawa kuping, tapi bawa apa? Bawa buku. Paham? Antum tulis, antum catat. Orang dulu kalau duduk di majelis taklim, catatannya jadi buku. Ta'liknya, kalau ta'lik itu dalam pondok itu guru mensyarahkan, dia mentaklik, dia membaca, guru membaca matan, kemudian dia taklik. Ini maksudnya apa, ini apa, ini apa. Ya. Itu takliknya saja atau syarah atau mungkin bahasa yang kita pahami ya, syarahnya atau keterangannya saja itu bisa jadi kitab. Itu orang dulu. Maka sampai dikatakan kullu ma hufid kullu ma hufid far wa kullu ma kutib gar. Semua apa yang dihafalkan hilang. Kalau kita modal menghafalkan saja hilang kita. Tapi kalau kita tulis nafaknya banyak. Apa? Keluarga kita bisa dapatkan ilmu juga. Karena kewajiban antum belajar ini bukan untuk antum saja. Orang yang di belakang antum juga, yang ada di bawah tanggung jawabnya antum, wajib antum ajari. Siapa? Istri, anak. Paham? Oleh-oleh yang paling besar dari majelis bukan barokah saja. Barokah itu enggak pakai antum bawa pulang, sudah nyampe ke rumah sebelum antum nyampe ke rumah. Itu barokahnya majelis. Benar. Sadar tidak sadar, anak antum jadi bakti sama antum karena duduknya antum di majelis. Sadar tidak sadar, istri antum jadi soleh, jadi solihah gara-gara antum duduk di majelis. Hadil barokah. Paham? Bukan gambaran kita ketika kita duduk di majelis kita dapat barokah, kemungkinan kita bawa keberkahan itu nyampe ke rumah. Enggak, bukan itu. Hakikat keberkahan yang kita cari itu, kadang-kadang saya ya mungkin ya pemahaman masyarakat kita ya mungkin ya dianggap barokah ini cuma satu kotak bungkus nasi ya, rugi kalau saya bilang rugi, satu kotak bungkus dianggap barokah, enggak, rugi. Tapi hakikat barokah itu sadar tidak sadar antum ada perubahan baik dari sisi ibadah, baik dari sisi hatinya antum, ada barokah. Ada barokahnya apa? Majelis. Dulu antum sebelum istiqomah di majelis ini antum asal sholatnya. Tapi semenjak antum duduk di majelis ini ada perubahan dalam sholatnya, dalam tatanan sholat, dalam etika sholat, dalam syaratnya sholat, dalam rukunnya sholat. Antum mulai tahu, antum perbaiki sedikit-sedikit. Maka hasilnya apa? Yasluhul qalb, hatinya antum menjadi baik, menjadi baik, menjadi baik dan menjadi baik. Ada hal barokah. Tanpa antum sadari, anaknya antum dapat barokah, keturunan antum dapat barokah, bahkan sampai keturunannya antum dapat barokah. Faham ya? Sampai disebutkan di surat Al-Kahfi tentang cerita Nabi Khidir alaihissalam. Ya, yang sering kita dengarkan, Nabi Khidir dengan Nabi Khidir, kenabian Nabi Khidir adalah khilaf. Ada perbedaan pendapat atas status daripada Nabi Khidir. Ada yang mengatakan huwa rajulun saleh utiya ilm, itu orang soleh yang diberi keilmuan yang lebih oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian lagi ada yang mengatakan huwa minal anbiya, dia termasuk daripada nabi. Wallahu a'lam ala dzalik, kita enggak ada kepentingan untuk membahas statusnya Nabi Khidir, tapi yang perlu kita ambil hikmah daripada ceritanya Nabi Khidir alaihissalam ketika bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam tentang satu anak yang ada 4 kalau enggak salah ya, kapal yang dipecahkan, anak kecil yang dibinasakan atau dibunuh ya. Kemudian ada satu rumah untuk anak yatim yang temboknya mau rubuh diperbaiki lagi. Lalu para ahli tafsir mengatakan salah satunya bahwasanya itu dari kakeknya yang ketujuh yang soleh. Bayangkan kakeknya ketujuh yang soleh ya. Jadi anak yatim itu punya kakek sampai yang ketujuh. Gara-gara kesolehan kakeknya yang ketujuh, cucunya yang yatim tadi itu dapat keberkahannya ya. Apa? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menggerakkan Nabi Khidir alaihissalam untuk menjaga daripada harta tersebut. Subhanallah. Barokahnya apa? Kakeknya orang soleh. Apalagi kalau orang tuanya soleh.
Apalagi kalau orang tuanya soleh, ada bukan penampilan. Banyak orang salah faham, soleh dianggap soleh penampilan. Soleh dari penampilan itu dari bagian kesolehan, tapi bukan syarat soleh. Paham ya? Kesolehan itu ada di hati. Kesolehan itu ada di hati kita. Bagaimana kita bisa menjaga hati kita terhadap saudara kita, terhadap ikhwan yang lainnya, semuanya. Ada kesolehan di dalam hati yang seperti ini takaran daripada kesolehan seseorang. Nah, jadi duduknya kita di majelis taklim ini, ya, kalau kita mengambil cerita daripada Nabi Wahid alaihissalam, bahwasanya keberkahan nggak bakal nyampe ke kita saja, akan turun ke istri kita, akan turun ke anak kita, akan turun ke cucu. Mungkin kita nggak tahu barokahnya antum istiqomah di majelis yang seperti ini, bisa jadi anak antum atau cucunya antum ada jadi orang hebat. Nggak ada yang tahu. Dalilnya apa? Biasanya kan Ustaz Musaddad selalu bawa dalil ini, ya. Ini sekarang saya bawakan dalilnya. Kenapa kok bisa, Beb? Kita duduk di majelis taklim tapi kok bisa sampai anak cucu kita yang bisa jadi orang hebat? Bisa. Dan itu banyak. Banyak anaknya kiai hebat. Sebenarnya bukan dia barokahnya kehebatannya. Barokahnya kakeknya dia yang hebat, cuman nggak tersohor, nggak terkenal, ketentenarnya jatuh daripada ke cucu-cucunya. Paham? Begitu juga sama. Sebagaimana dalilnya, sebagaimana yang terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW ketika Rasul SAW mendakwahkan Islam di kota Taif. Mendakwakan Islam di kota Taif. Nah, seperti itu. Apa yang diterima oleh Rasulullah ketika masuk di kota Taif? Sambutan, jamuan, atau lemparan batu? Alhamdulillah saya datang ke masjid sini disambut. Alhamdulillah saya datang ke masjid sini disambut, dikasih apa ini? STMJ lagi ini. Tapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Berhenti Rasulullah. Datang malaikat gunung, nawarkan apa? Gunung ini, ya Muhammad, barangkali diizinkan gunung ini saya libas ke kota Taif. Arju minallah an yukhrijallah min aslabihim man ya'budullaha wa rasulah wa mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Aku berharap dari Allah Ta'ala keluar dari anak cucu mereka orang-orang yang menyembah Allah Ta'ala dan Rasulnya. Ya Rabb, berikan petunjuk kepada kaumku, karena sesungguhnya mereka nggak mau. Itu orang kafir. Nggak lama kemudian, selang berapa tahun kemudian, berbondong-bondong orang Taif masuk ke agama Islam, mengucapkan syahadat. Coba antum bayangkan, mereka orang kafir ngelempari Nabi Muhammad, dapat doa dari Rasulullah, cucunya yang masuk Islam, keturunannya menjadi orang saleh semua. Masa kira-kira kita yang duduk di sini belajar agama Nabi Muhammad SAW, masa cucu kita nggak bisa lebih hebat dari itu? Pasti lebih hebat. Karena setiap apa yang antum amalkan, duduknya antum di majelis taklim, bukan hanya antum saja yang dapat pegang, semuanya pasti dapat. Paham ya? Bahkan anak cucu antum akan mendapatkan keberkahan. Tapi wallahu a'lam, siapa jatuh ke siapa itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Tapi intinya bahwasanya insyaallah kita harapkan keturunan kita pasti akan jadi orang yang hebat nantinya kalau kita istiqomah duduk di majelis taklim. Tapi ya berat. Orang duduk di majelis taklim itu berat. Orang istiqomah itu berat. Banyak asbabnya. Paham? Makanya sampai dibilang al-istiqomatu khairun min alfi.
Istiqomah. Istiqomah itu ya, ihdinas siratal mustaqim, itu istiqomah. Antum baca itu surat Fatihah setiap kali salat, ihdinas siratal mustaqim, berikan kami jalan, petunjuk jalan yang lurus. Apa? Istiqomah. Istiqomah duduk di majelis taklim, belajar, enggak ada bosan-bosannya. Wa hadza, majelis yang antum hadiri ini jalan yang paling afdal untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada seperti majelis ilmu. Antum mau model apapun enggak ada seperti majelis ilmu. Paham ya? Yang membuat Indonesia sampai sekarang masih nyaman dengan kondisi dunia yang enggak karu-karuan. Karena Indonesia ini majelisnya banyak. Orangnya masih senang majelis. Hadil barokah. Ini barokah. Paham ya? Hanya saja kadang kita enggak sadar. Mungkin sampai ada guru kita Sayyidil Habib Umar pernah mengatakan, itu kalau orang yang ada di dalam kuburan itu dibangkitkan lagi, mereka enggak cari anak istrinya kok. Yang mereka cari majelis. Mereka kalau bangun dari kuburannya mereka cari majelis. Paham ya? Kenapa? Tahu keberkahan daripada majelis itu seperti apa. Dan kita enggak tahu. Majelis itu enggak ditakar banyak, yang sedikit kok yang hadir. Paham ya? Walaupun 3 orang pun majelisnya imam siapa itu? Ada salah satu imam, itu majelis yang hadir berapa? 7 orang. 6 orang, 7 orang. Majelisnya para ulama salihin zaman terdahulu enggak sebanyak majelis kita. Bukan masalah banyak atau sedikitnya yang hadir. Faham? Tapi istiqomahnya. Antum, ini satu kenikmatan yang sangat besar. Antum bisa tetap hadir di majelis taklim yang seperti ini, tetap istiqomah ya. Kedepannya antum bawa buku, antum catat. Itu saya punya guru namanya Al-Habib Husain bin Abdullah Segaf, sudah wafat, Gresik. Dia belajar sama ulama-ulama besar. Di rumahnya Al-Habib Abu Bakar Segaf itu, tiap pagi mulai jam 6:30 sampai jam 7:30 dibacakan kitab Ihya Ulumuddin. Hanya sekedar baca. Yang hadir pun juga enggak semua orang, hanya beberapa asatid saja, mungkin hanya 10 orang termasuk saya, alhamdulillah. Yang saya perhatikan dari guru saya Al-Habib Husain ini, itu di kantongnya enggak kosong dari kertas sama pen. Enggak kosong dari kertas sama pen. Enggak jauh beda sih sama kita. Kalau kita enggak lepas dari HP sama rokok. Ya, kita apa? HP kita, kantong kita enggak lepas dari apa? HP sama saking cintanya sama rokok sampai dibawa sujud rokoknya. Antum tuh, ba'dun nas kalau sholat rokoknya taruh mana? Taruh tempat sujud. Saking cintanya sama, tak tahu itu bisa masuk ke surga enggak itu rokoknya itu. Bisa jadi. Hah? Iya. Ada repot ini, muskilah ini ya. Akhirnya apa? Itu beliau kalau dapat satu manfaat atau satu kalimat atau apa yang beliau ajib, beliau merasa senang, itu beliau ambilkan kertas, beliau tulis. Dan saya masih ingat, dia kalau ada muskilah, ada masalah, dia tanya sama gurunya. Padahal saat itu umur beliau sudah 70, alim, alama. Bayangkan, masih belajar, masih bawa buku, masih bawa pen. Saya masih ingat kejadian guru saya, Sayyidil Habib Umar Muhammad bin Salim bin Hafid, datang ke Jakarta. Saya berangkat untuk nemuin beliau juga. Beliau ada jadwal acara saat itu. Beliau biasanya didampingi kakaknya Al-Habib Attos, kakaknya yang lebih sepuh. Kakaknya orang alim, cuman memang tidak terbiasa untuk ceramah. Waktu itu daras kitab karangan tentang Mahiyatut Tasawuf. Mahiyatut Tasawuf, apa sih tasawuf itu, modelnya apa sih dan bagaimana, tapi secara singkat. Itu dibaca cuman berapa majelis hatam itu. Kitab kita nggak dapat,
Cuman waktu itu ada teman saat itu motokopi dan kebetulan saya duduk di soft yang pertama, jadi saya pegang. Ya, sebenarnya ya saya sama seperti antum, jarang bawa buku, jarang bawa pen, paham? Ini memang harus kita rubah sikap yang seperti ini. Ya, akhirnya Habib Atos tadi itu baca kitab, ini adiknya nerangkan, kakaknya sambil pegang buku, sambil bawa pen. Dia tulis ceramah daripada adiknya, dia tulis. Nggak malu ndak. Di syuting live TV, Nabawi TV, ya masuk ditulis. Saya sampai nggak fokus dengan ceramah guru saya fokus sama apa yang dilakukan oleh Habib Atos. Umurnya 70-an, tapi masih megang. Tulis. Bukan nggak ngerti loh beliau. Mereka orang alim, kalau beliau mau cari langsung kitabnya seperti apa bisa. Tapi subhanallah, itu mungkin pembelajaran buat kita. Antum, kita yang talibul ilm, yang pelajar, yang suka aktivitas dengan majelis taklim, harusnya seperti itu. Bawa buku, bawa pen, tulis. Bayangkan sampai besoknya itu buku dilempit sama beliau, karena buku tipis, dilempit sama beliau, dimasukkan jubahnya dalam. Besok dikeluarkan lagi, sama lagi, dilanjutkan lagi. Subhanallah, malu enggak? Malah kebanggaan. Talibul ilm kita ini, talibul antum, saya masih talibul ilm, masih pelajar mencari ilmu. Kita nggak pantas dibilang alim alama. Nggak pantas, itu bukan titel kita. Kita masih thalibul ilm. Harusnya kita ketika duduk di majelis taklim bawa buku, bawa pen, walaupun buku kecil antum catat. Paham ya? Jangan sampai guru kita Ustaz Musaddad yang Masya Allah, beliau kalau tiap kali ngajar selalu persiapan materinya, beliau persiapkan, sampai video-video yang unik tadi pun beliau persiapkan. Nggak tahu saya dapat dari mana itu video yang seperti itu. Hah? Model video apa aja ada. Paham ya? Tapi kalau videonya jangan antum simpan, percuma. Ilmunya saja yang disimpan, antum tulis. Antum ya, itu antum catat. Ini yang dimaksud dengan thalibul ilm. Kalau cara belajarnya kita seperti ini, insya Allah berkah. Bukan berkah saja yang kita dapatkan, ilmu kita dapatkan. Anak istri antum aman sudah, tidak perlu belajar ke yang lainnya, sudah sama antum sendiri, langsung antum ajari. Bahkan ya, dan ini termasuk daripada barokahnya majelis istiqomah, duduk di majelis taklim ya. Jangan bosan-bosan, dan kalau masuk surga jangan mau sendiri, ajak teman-teman. Paham ya? Ajak teman-teman ya. Antum ajak, antum gandeng temannya antum duduk di majelis taklim. Ayo Pak, hadir sama saya. Wah, aku sungkan. Ayo melu. Ajak. Pak, kalau perlu kasih wis sampean melu nang majelis tak traktir karo aku. Paham? Ndak apa-apa loh, ndak apa-apa. Sebab apa? Antum niat dakwah kok. Antum niat dakwah. Lah kalau bukan antum yang bergerak, mau siapa lagi? Masa mau nunggu malaikat turun dari atas langit? Tidak mungkin kan? Tugasnya siapa? Ya tugasnya antum. Ini dakwahnya Nabi Muhammad, yang bertanggung jawab siapa? Ya bukan ana, saya sama Ustaz Musaddad saja. Nggak adil kalau begitu. Tugasnya siapa? Saya, Ustaz Musaddad, semuanya yang hadir tempat ini. Tugasnya kita untuk sama-sama saling bergandeng tangan memakmurkan majalis ilmu. Paham ya? Di Hadramut itu ada satu majelis pelajaran kayak fikih begini, mulai waktu duha, selesainya adzan duhur, ganti kitab. Berapa jam itu kira-kira? Waktu duha dimulai jam berapa? Jam setengah 7 ya, jam 6 ya, jam 6 sampai jam setengah 7, antara jam 6 untuk awal-awal waktu duha ya. 6 jam duduk di majelis taklim. Masya Allah. Kira-kira antum sanggup nggak? Sanggup Beb.
sambil tidur. Ya, apalagi masjidnya pakai mukayyif ini, AC ini, insyaallah paling cepat bikin orang tidur. Saya sering ngomong sama teman-teman, antum nek tidak bisa tidur, duduklah di majelis, cepat tidurnya. Ya, tak bisa tidur, cari majelis, duduk di majelis. Walaupun sampingnya son, tetap tidur. Dikibasi sama setan. Paham ya? 6. Semangat belajarnya, tetap. Alhamdulillah, tapi kalau majelisnya Ustaz Musaddad berapa jam? Hah? Kurang Ustaz, tambahin. 2 jam, 3 jam gitu ya. Insyaallah keluar dari majelis ini faqih semuanya sudah, alim semuanya sudah. Ya. Yang penting istiqamah. Sebagaimana tadi yang dikatakan oleh Ustaz Musaddad, galil ya, adwa muha wa in galla, sedikit tapi yang penting ada satu orang belajar paham 60 tahun tidak paham apa-apa. Kita belajar berapa tahun? Paling 5 tahun 10 tahun. 60 tahun dia sampai sepuh. Paham? Bukan jenggotnya saja yang putih, alisnya juga ikut putih. Duduk sambil nangis, ya Allah, saya ini belajar kok paham sama sekali. Subhanallah, dia ngelihat tetesan air yang netes ke batu. Lobang batu tadi itu kena tetesannya. Akhirnya dia teringat ucapan tadi itu yang mengatakan bahasanya apa? Batu saja kena tetesan air, bisa lobang, masa saya nggak bisa sih kena tetesan ilmu? Hati saya sekeras batu kah? Enggak. Akhirnya belajar lagi dia, subhanallah, karena semangatnya dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi ulama ahlul hadis. Umur segitu masih bisa sempat jadi ulama. Subhanallah, banyak ceritanya orang-orang soleh yang belajar itu sampai mereka jadi alim, alama, dan mereka nggak bosan belajarnya. Mereka nggak bosan belajarnya. Mereka tetap duduk di majelis taklim, tetap belajar ini segala macam. Paham ya? Penting istiqamah, galil sedikit ya. Insyaallah sedikit-sedikit kita dapatkan ilmu tersebut, dan jangan lupa apa yang antum dapatkan wajib antum sebarkan. Paham ya? Apa yang antum dapatkan wajib apa? Wajib disebarkan. Sebarkan di media sosial, sebarkan di status, sebarkan di Instagram atau di Twitter atau manapun, antum sebarkan. Jangan antum sendiri saja antum dengarkan kemudian selesai sudah. Di TV bahasanya. Ya. Salah. Ilmu itu ada zakatnya. Ilmu itu ada zakat. Zakatnya apa? Zakatnya ilmu. Ya antum ajarkan. Wah, aku gak iso ngajar, Beb. Loh. Tidak harus sampai buka majelis taklim. Istri Anda ajari, kasih tahu bahasanya tadi di majelis taklim dibahas tentang fadilahnya ilmu. Eman ayo hadir. Anaknya diajari tadi bahas tentang hukum fikih, masalah sholat. Paham? Antum kalau sebarkan yang seperti ini, adalah sebagaimana tadi yang disebutkan, orang yang menunjukkan kebaikan dia akan dapat pahala. Paham ya? Antum masukkan ke media sosial, Facebooknya antum, ada orang yang baca, dapat pahalanya. Orang tadi nyebarkan, dapat pahalanya. Terus disebarkan terus dari tangan ke tangan, dari media ke media, dari media ke media, dapat antum pahalanya. Kenapa antum tahu ilmu antum diam saja? Paham? Insya Allah kalau kita semangat dalam belajar dan semangat mengajak dan semangat mengajarkan apa yang kita dapatkan, insya Allah tidak ada orang bodoh, tidak ada orang. Bayangkan saja, yang sholat di masjid ini berapa, yang hadir majelis berapa, nggak sebanding kadang-kadang. Yang sholat masya Allah banyak, yang hadir nggak seberapa. Padahal belum tentu yang
tidak hadir tadi itu mereka orang alim. Bisa jadi mereka nggak ngerti. Wudhu mereka nggak ngerti. Sholat mereka caranya seperti apa. Itu tanggung jawab antum semuanya. Antum kalau kenal satu orang, ini orang kok gak pernah hadir majelis taklim, antum deketin. Ayo Pak, ayo hadir. Aku gak sempat. Usahakan kalau duduk di majelis taklim itu, jadikan majelis taklim itu alasannya antum untuk meninggalkan semua keperluan. Jadikan majelis taklim itu sebagai alasannya antum untuk meninggalkan semua keperluan. Jadi apa? Majelis taklim dulu baru nanti sisanya. Kalau antum bisa seperti itu, insya Allah sedikit demi sedikit akan kurang yang namanya kebodohan. Paham ya? Insya Allah daerah sini tambah makmur lagi. Paham ya? Insya Allah, alhamdulillah saya bisa dikasih kesempatan ketemu sama antum, ketemu juga sama guru kita, guru saya. Statusnya juga guru saya dan kawan saya, saudara saya, Ustaz Musaddad. Sebenarnya sudah lama saya kepingin ketemu sama beliau, ya. Lama, tapi kok kebetulan kemarin tahu-tahu nongol di SMS, di WA. Ya, tanya, hari Senin kosong Beb, mampir ke majelis saya. Ahlan wa sahlan Ustaz. Kebetulan saya kangen dengan beliau, dengan antum juga, dengan Habib Rahman juga, dengan yang lainnya. Alhamdulillah. Ya, satu nikmat, terima kasih banyak bisa dikasih kesempatan bisa duduk di majelis yang mulia ini. Insya Allah antum tetap bisa istiqomah duduk di majelis ini. Kedepannya ada perubahan apa? Buku yang kedua, setiap orang gandeng satu orang, nggak usah banyak-banyak, setiap orang gandeng satu orang saja ya. Kalau perlu aja istrinya, kalau perlu aja anaknya, paham ya? Ada berapa majelis di sini? Ada berapa majelis di sini? Di majelis ini. Sabtu malam Minggu? Sabtu malam Minggu ada. Terus? Malam Selasa. Malam Selasa? Coba lagi. Di masjid ini? Iya, malam Jumat. Ya. Alhamdulillah, ustadznya semangat. Ustadznya semangat. Antumnya harus lebih semangat. Yang datang duluan siapa? Ustadznya apa muridnya? Hah? Oh, ini muskilah Ustaz ini ya. Harusnya muridnya yang datang duluan. Paham? Harusnya muridnya yang datang duluan, bukan gurunya. Ini gurunya sudah datang, muridnya baru nongol. Repot ini. Ya, jangan. Usahakan majelis taklim selama tidak ada udzur-udzur yang benar, tetap istiqomah duduk di majelis taklim. Wal khair kita akan dapatkan. Antum enggak akan tahu kebaikan atau sebesar apa kebaikan majelis taklim itu nanti ketika antum sudah masuk alam barzah baru antum tahu. Tapi kalau sudah tahu, sudah masuk alam barzah, ya sudah selesai. Nggak bisa hadir lagi. Mau hadir, nggak ada yang mau. Orang takut semua antum hadir majelis taklim. Ada yang mau, tapi khalas. Makanya dari situ kesempatan ini antum gunakan dengan sebaik-baiknya. Insyaallah ilmu yang kita pelajari diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Majelis yang kita hadiri ini jadikan majelis yang penuh barakah, ya. Majelis yang membawa rahmat, membawa kebaikan untuk kita, untuk daerah kita, untuk keluarga kita, untuk keturunan kita, semuanya dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmu yang kita pelajari dijadikan ilmu yang baik. Cahaya ilmu tersebut masuk ke dalam hati kita dan menyambungkan hati kita kepada Nabi Muhammad SAW. Keluar dari majelis ini hati kita tambah baik dan tambah baik. Ibadah kita pun juga insya Allah tambah baik. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Barangkali Ustaz Musaddad bisa menambahi lagi. Insya Allah tambah barokah insya Allah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.